Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas Mataram kuno akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya Nela Ramadan akan membahas tentang identitas kerajaan Mataram kuno dan juga wilayah teritorial serta peta kuasaannya. Yang pertama adalah identitas dari kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad 8 hingga 11 Masehi. Pendirinya adalah Raja Sanjaya. Kerajaan ini terkenal dengan toleransinya yang sangat tinggi, khususnya pada masa dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Sailendra yang bercorak Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Zareja dari kelas 10-1. Saya akan menjelaskan masa awal berdiri Mataram kuno. Berdirinya Mataram kuno, kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Latar belakang berdiri Mataram kuno muncul setelah berkembangnya kebudayaan Hindu dan Buddha di Pulau Jawa akibat hubungan dagang dengan India. Wilayah Jawa Tengah yang subur membuat masyarakat mudah berkembang dalam bidang pertanian dan perdagangan. Pendiri kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya. Informasi ini diketahui dari Prasasti Canggal. Informasi ini diketahui dari Prasasti Canggal tahun 732 Masehi. Dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa Sanjaya mendirikan kerajaan di daerah Mataram dan membangun lingga sebagai simbol agama Hindu Siwa. Perkembangan dinasti dalam perkembangan kerajaan ini juga dikuasai oleh dinasti Syailendra yang membangun peninggalan megah seperti Candi Borobudur. Perpindahan ibu kota pada abad ke-10 Masehi. Ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sidok yang disebabkan oleh faktor letusan gunung berapi dan motif politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teritorial dan peta kekuasaan terbagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama itu periode di Jawa Tengah pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Pusat kerajaannya berada di lembah sungai-sungai besar seperti Bagowonto, Progo, dan Elo. Wilayah intinya mencakup wilayah Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta. Kondisi geografisnya meliputi tanahnya yang subur, dikelilingi dengan pegunungan dan gunung Merapi, dan mempermudah akses menuju ke sungai. Periode kedua yaitu periode di Jawa Timur sekitar abad ke-10 hingga 11 Masehi. Pusat kerajaan yang berpindah pada masa Raja Dyah-Posindok, pusat kerajaan berpindah ke Jawa Timur. Wilayah pusat kerajaan barunya berada di sekitar Sungai Berantas dan Bengawan Solo, yaitu sekitar Jombang dan juga Madiun. Penyebab perpindahannya itu karena adanya bencana alam Gunung Merapi yang meletus dan juga ancaman serangan dari Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Barudin dari kelompok 1 Mataram kuno. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Mataram kuno di slide 4. Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di abad ke-8 sampai abad ke-11 di Pulau Jawa. Dan ada apa aja sih raja-raja di Mataram kuno? Yang pertama itu ada Raja Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Yang kedua itu ada Raja Rakai Panangkatam. Yang ketiga itu ada Raja Rakai Pinggata, dan keempat ada Empok Siduk. Di mana sih wilayah-wilayah Mataram kuno? Yang pertama itu ada di Jawa Tengah, yang kedua itu ada di Yogyakarta, dan yang ketiga itu pernah di Jawa Timur. Apa aja sih pengaruh Mataram kuno? Pengaruh Mataram kuno itu yang pertama
perkembangannya masuk agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, pertanian menjadi lahan pusat pekerjaan karena tanah subur. Dan Mataram kuno pernah menjadi kerajaan paling sukses di Pulau Jawa. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadhani dari kelompok sejarah Mataram kuno ingin menjelaskan tentang slide yang saya bikin. Slide-nya ada dua, yaitu slide 5 dan 6. Di slide 5 saya menjelaskan tentang aspek ekonomi, politik, budaya, agama, sosial budaya. Di aspek ekonomi dalam kerajaan Mataram kuno itu dia tuh kerajaan algaris karena dia dikelilingin 2 lembah dan tanahnya subur ya, dan juga ekonominya melalui perdagangan. Contoh perdagangannya hasil bumi dia dari pertanian dia jual ke bangsa lain. Dia juga ini menjalin kerjasama dengan bangsa lain, contohnya seperti Cina, India dan Tiongkok. Terus aspek politika, dia dipimpin oleh 2 raja, yaitu Raja Sanjaya yang bercorak Hindu dan Raja Sailendra yang bercorak Buddha. Terus aspek agamanya, kerajaan Mataram kuno tuh ini memiliki toleransi yang kuat, dibuktikan dengan dibangunnya 2 candi sekaligus, yaitu Candi Borobudur yang berasal dari agama Buddha dan Candi Prambanan berasal dari agama Hindu. Terus dalam aspek sosial budaya, di kerajaan kuno tuh masih ada sistem kasta yang membedakan kelas-kelas antara masyarakat. Contohnya kelas Brahmana itu pendeta, dan kesatria tuh ini prajurit. Terus kesatria lagi sih udah pokoknya itu, dia masih mengenal kasta. Dan juga dia tuh itu memiliki seni bangunan yang terkenal. Contoh seni bangunannya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Terus slide ke-6 tentang prasasti kerajaan Mataram kuno tuh ada 3, yaitu prasasti Kalasan, Watnayasan. Itu ada prasasti Kalasan, terus prasasti Canggal dan prasasti Wantayasa. Isi dari prasasti Canggal tuh ini dia menjelaskan tentang si Sailendra meminta izin ke Raja Madayana, Pancapana, Manakarma untuk membangun tempat suci untuk ibadah kepada Dewi Tara, dan juga dia meminta membangun piara bagi para pendeta Buddha. Terus prasasti Kalasan dia isinya tuh kayak menceritakan bagaimana kondisi Pulau Jawa saat itu yang wilayahnya penuh dengan emas, terus tanahnya subur dan lain-lain.
Terus dalam prasasti Wantayasih dia dia isinya tuh dia isinya silsilah keluarga dari Sanjaya, dari Raja Sanjaya. Terus dia juga silsilah dari keluarga Sanjaya, dari bapaknya, keluarganya, saat itu ibunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Pilih Putra Arjo. Saya dari kelompok Mataram Kuno. Dan saya akan menjelaskan slide saya, yaitu pemberontakan dan konflik Mataram Kuno. Pemberontakan dan konflik Mataram Kuno ada 3. Yang pertama, konflik dinasti Sanjaya dan Sailendra. Konflik terbesar di Mataram Kuno terjadi karena perbuatan kekuasaan antar dinasti Sanjaya Hindu dan dinasti Sailendra Buddha. Kerajaan sempat terpecah menjadi 2 wilayah kekuasaan. Terus yang kedua, perpecahan internal kerajaan. Pergantian raja sering menimbulkan ketegangan politik dan perebutan tahta di dalam kerajaan. Hal ini membuat kondisi kerajaan tidak stabil. Yang ketiga, perang Rakai Pikatan dan Bala Putra Dewa. Setelah Rakai Pikatan menikah dengan Pramodawardhani, Bala Putra Dewa menolak penyataan kekuasaan tersebut dan terjadi perang saudara. Akhirnya Bala Putra Dewa kalah dan pergi ke Sriwijaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisan dari kelompok Sejarah Mataram Kuno. Saya akan menjelaskan tentang runtuhnya kerajaan Mataram Kuno, khususnya periode Jawa Tengah sebelum akhirnya pindah dan runtuh di Jawa Timur. Tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi antara bencana alam, politik, dan tekanan ekonomi. Yang pertama ada ancaman serangan kerajaan Sriwijaya. Terjadi persaingan ketat antara dinasti Mataram Kuno dengan kerajaan Sriwijaya. Serangan militer dan blokade ekonomi dari Sriwijaya membuat posisi Mataram Kuno di Jawa Tengah menjadi tidak aman. Yang kedua, ada serangan di pesta pernikahan. Serangan ini dilakukan secara licik ketika istana sedang melangsungkan pesta pernikahan Putri Raja Dharma Wangsa Teguh dengan Airlangga. Akibat serangan fajar yang tak terduga ini, Raja Dharma Wangsa Teguh beserta seluruh pembesar istana tewas. Istana Mataram Kuno hancur total dan rata dengan tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.